Udah pada udah pada heboh. Ayo. Ayo bosku. Ayo bosku gimana? Sehat-sehat walafiat ya. Yo, salam sehat. Yo, buruan share dulu videonya. Guys, ini penting banget. Penting banget. Beneran. Ini selalu pertanyaan yang diberikan buat gue selama gue bikin live. Oke? Suara gue kalau misalnya jelas, tolong kasih like sebanyak-banyak. Sore Kak Agung, barangku udah tak ambil. Arigato gozaimasu. Kalau kalian dengar suara gue dengan jelas, tolong gue kasih like. Kalau misalkan gambar gue jelas, kasih love. Oke? Kalau suara gue bagus, kasih like. Kalau misalkan videonya cerah, bagus, kasih love. Kita pengen tahu ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ngasih tahu dari mana hadirnya, tolong kasih tahu aja. Dari mana sekarang kalian? Lokasinya nih. Ada teman-teman yang ada di daerah daerah Sinchu, oke. Ada yang dari apa namanya dari mana? Dari Kaohsiung, oke. Ada dari mana lagi nih? Wow, macam-macam nih, banyak nih. Sambil nunggu nih guys, nih teman-teman pada lagi nunggu berita ini. Soalnya ini terbaru ya. Oke, beneran terbaru. Jadi kalau misalkan kalian kepengen tahu topik gua di sore hari ini tuh seperti apa, tolong di-share sebanyak-banyaknya. Oke. Sekali lagi kalau suara gua jelas, tolong kasih like. Kalau misalkan gambarnya jelas, kasih love. Oke guys, ya kasih love. Ini dari macam-macam nih, dari Chenrin, dari Tansui, Taichung hadir, wah Taichung, wah Cunan. Oh iya, gue mau ngasih tau dulu nih guys. Aku mau ngasih tau dulu ya. Tanggal 23 sama 24 itu Agung ada acara jalan-jalan bersama di Taipei, 2 hari ya, 23 24. Lalu kalau kamu tinggal di daerah Chiayi, oke dengerin baik-baik, siap-siap kita bakal jalan bareng-bareng di Chiayi. Dan gue akan kasih giveaway jalan-jalan gratis. Semoga kau bisa dapat 6 orang ya guys ya. Semoga kau bisa dapat 6 orang. Jadi kalau misalnya kamu di daerah Chiayi sekarang, kita punya kesempatan jalan-jalan bareng. Gratis jalan-jalannya. Jadi gue sekarang nih, gue di channel Agung Taiwan nih, gue akan kasih kalian itu informasi yang akurat dan juga acara jalan-jalannya makin banyak pokoknya. Jadi mohon kalau misalkan kamu di Ciai, sisakan hari libur kamu, nanti bakal aku umumin tanggal berapa, ke jalan-jalannya kemana, ada transportasi, ada makan-makan, pokoknya gratis. Oke, itu gue dapat subsidi dari pemerintah supaya teman-teman followernya Agung Taiwan itu makin lama makin happy dan juga makin senang dan semakin optimis. Jadi kalau misalnya kamu setuju dengan omongan gua, kasih gua like sekarang sebanyak-banyaknya. 5 detik, 10 detik, jangan berhenti gitu loh. Terus ya sebelum kita ngomongin topik ini. Soalnya topik ini udah banyak banget ini. Minggu kemarin aku di Cai cuma bisa lihat dari jauh. Novita, kenapa nggak nyamperin aku? Nyamperin aku lah, ya. Kalau ngeliat gue tengah jalan gitu ya, ya boleh nyapa beneran. Sama-sama orang Indonesia kok, ya. Nggak usah takut. Aku orangnya nggak galak kok, ya. Dan kalau kita foto bareng, aku juga nggak ada ini, nggak ada costnya, nggak ada biayanya. Tainan belum ya, Tainan belum, pelan-pelan. Sekarang baru Taipei sama Chiayi. Taipei kemarin tanggal 3 Oktober udah. Berikutnya ada tanggal 23, 24. Berikutnya Chiayi gantian. Chiayi kemarin aku udah apa namanya, udah bikin acara ya di National Palace Museum. Terus berikutnya nih bakal jalan-jalan. Beneran bakal jalan-jalan. Nanti bakal aku. Kalau Indonesia dari Lijo, maaf ya Indo, aku belum bisa pulang sekarang. Kagum sibuk kelihatannya. Lah, sibuk kan sibuk. Kalau misalnya di selang-selang waktu ada aja gitu loh. Taiwan hadir, opa. Ya, opa, papa, papa. Oke, like sama love jangan berhenti ya guys ya. Karena sekalian kalian semakin ngasih aku love sama like, energi aku tuh udah semakin lama semakin tinggi gitu loh. Udah kayak apa namanya? Kayak itu apa namanya? Karton itu apa namanya itu? Cilon kok bila tiba-tiba lupa ya. Apa ya? Kayak karton yang apa sih namanya? Tiba-tiba nyangkut gitu loh. Oke, Nanto hadir. Ya, love sama like beneran jangan berhenti. Beneran jangan berhenti. Itu bener bikin gua tuh semakin semangat. Indonesia pasti hadir Kak. Doa dari Indonesia moga-moga Thailand buka. Nah, ini berita buat kalian. Ini berita buat kalian. Makan belum? Belum.
Belum ditraktir, gimana mau ini? Nina, ya, oke. Buruan guys, ini berita supaya kalian akurat ya. Gue nggak kepengen kalian dapat berita itu nggak jelas benar. Jakarta hadir Siti Nur Hiyadi. Beneran kalian kalau bisa apa konten gue ini beneran di share, beneran. Supaya nanti informasi yang bakal kalian dengarkan itu akurat, beneran akurat. Oke, tak tunggu jalan-jalannya di daerah mana kan? Tunggu aja nanti bakal aku umumin. Oke, sekarang kita udah mulai. Kita ngomongin dulu soal informasi ini, guys. Gue langsung sharing dulu dia punya beritanya, guys, ya, supaya kalian tahu bahwa informasi yang gue dapatkan itu adalah informasi yang memang ada sumbernya, oke? Bukan asal ceplas-ceplos, oke? Gue nggak kepengen teman-teman tuh dapat informasi yang beritanya tuh ceplas-ceplos punya, jadi harus akurat, oke? Gue tampilin dulu tampilannya nih. Gue naikin dulu ya guys ya, gue naikin dulu, Oke, ini adalah berita ya, berita yang baru dikeluarkan beberapa jam yang lalu. Oke, berita yang baru dikeluarkan beberapa jam yang lalu. Ini adalah Menteri Tenaga Kerja, guys ya. Menteri Tenaga Kerja namanya adalah Xu Mingchun. Jadi teman-teman tahu ya, namanya ibu. Namanya ibu. Iya, dia memang seorang ibu ya. Xu Mingchun itu adalah Menteri Tenaga Kerja Taiwan. Oke, Menteri Tenaga Kerja. Jadi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu harus jelas, oke, harus jelas dari siapa, dari mana, oke, jadi nggak bisa tuh namanya sembarangan ngeluarin informasi. Jadi informasi yang aku sharing ke kalian ini, Agung dapatkan dari berita resmi yang ada di Taiwan. Jadi bukan yang namanya katanya. Jadi aku berusaha untuk emangnya dia ibu Agung ya? Bukan, dia ibunya kita guys, beneran. Nasib kita tuh di Taiwan tuh salah satunya di tangan beliau juga. Kalau misalkan Taiwan bilang nggak buka ya dia yang bisa ketok palu. Jadi ada bapak ada ibu. Oke, pengen cuti tar dulu. Aku kasih tau dulu soal informasi bisa buka pintu dulu. Ya, kalau buka pintu sudah oke, ada kemungkinan cuti juga bisa oke guys. Ngerti nggak? Jadi yang penting bukan masalah cutinya. Yang penting itu adalah bisa masuk lagi apa enggak. Kan kuncinya situ. Oke, aku kasih tahu dulu. Jadi sekarang nih, kondisi di Taiwan itu sekarang soalnya adalah tidak ada yang namanya yang bisa menjaga supaya Taiwan itu tidak tertular virus COVID-19. Itu topik yang udah dalam 2 tahun itu muncul terus, oke? Jadi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah Taiwan itu harus benar-benar dicermati dan harus hati-hati. Jadi hari ini barusan tadi ya 2-3 jam yang lalu barusan ada sebuah keputusan Menteri Tenaga Kerja udah bilang bahwa sudah ada program ataupun juga konsep bagaimana supaya pintu Taiwan terbuka lagi untuk pekerja migran. Oke. Kalian yang tanya soal cuti, jangan pusing dulu soal cuti. Kenapa? Karena kalau misalkan pintu Taiwan itu sudah dibuka lagi untuk calon PMI, calon pekerja migran Indonesia, sangat berkemungkinan besar kalian udah boleh cuti. Karena pintunya kalau nggak dibuka gimana mau balik lagi ke Taiwan? Setuju ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, persyaratannya apa supaya Taiwan bisa menerima pekerja migran lagi? Terutama dari Indonesia ya, buat gua nggak tahu negara-negara lain. Jadi hari ini Kementerian Tenaga Kerja sudah bilang sudah punya sebuah program yang masih digodok, tapi sudah ada konsepnya. Konsep gua kasih tahu kalian. Itu akan disampaikan oleh Pusat Komando Pengendalian Penyakit Menular, namanya CECC. Oke guys ya, Pusat Pengendalian Penyakit Menular, namanya adalah CECC. Jadi yang menentukan Taiwan itu buka lagi atau tidak adalah Pusat Komando, karena mereka yang menangani atau sebagai pusat yang mengendalikan dari penyakit menular. Nah, persyaratannya apa? Nih langsung gue kasih tahu. Oke guys ya, nih gue langsung ke bawah ya, gue tarik ke bawah nih guys ya. Ada iklan. Paling benci deh kalau ada iklan. Bentar. Iklan lulu. Bisa nggak sih iklan? Nah, gua ini dulu, gua blok dulu. Moga-moga kelihatan di kamera ya. Di kamera kalian, gue coba cek di ini muncul nggak? Bentar ya guys ya. Oke,
Kelihatan ya, udah gua ini ya, apa namanya, udah gua blok ya. Oke, like, apa kata Menteri Tenaga Kerja? Menteri Tenaga Kerja mengatakan seperti ini. Xu Mingshun, Menteri ya, Ibu Xu Mingshun mengatakan begini. Masalah dibukanya lagi pintu untuk pekerja migran itu harus disertai dengan memperhatikan satu, supaya COVID-19 ini tidak mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Kedua, masalah kekurangan tenaga kerja. Guys, ini adalah tekanan yang paling berat buat pekerja untuk pemerintah ya, pemerintah Taiwan. Jadi sekarang ini seluruh pengendalian itu harus dari negeri awal, dari negeri asal. Harus dari negeri asal. Jadi pengendaliannya harus dari negeri asal. Oleh karena itu perlu dipertegas, diperkuat kerja untuk mengantisipasi supaya tidak ada kemungkinan penularan penyakit COVID-19. Yaitu misalnya satu, sebelum untuk yang pengen masuk lagi ke Taiwan, dia itu harus akan mendahulukan, dengar baik-baik ya, akan mendahulukan pekerja migran yang sudah menerima vaksin. Sekali lagi gue katakan, apa yang gue baca ini, yang gue terjemahin buat kalian, ini adalah program yang sedang digodok. Tapi ini udah termasuk ini guys ya, udah termasuk apa namanya, berita gembira. Artinya sudah mulai dibahas lebih agresif. Kemarin kan Teto ya, perwakilan Jakarta, pemerintah Taiwan di Jakarta kan udah berkunjung tuh ya ke tempat penampungan kan. Itu juga berita bagus guys. Jadi ini kalian bisa harus memperhatikan nih, dari minggu lalu, minggu ini, hari ini itu ada berkelanjutan. Hari ini sudah udah ngomongin masalah ini. Jadi yang pertama, diharapkan ya ke depannya untuk pekerja migran yang masuk ke Taiwan itu sudah vaksin. Itu akan didahulukan. Karena apa dia mengatakan didahulukan? Karena di Taiwan tidak boleh mengatakan lu masuk ke Taiwan harus vaksin dulu. Itu nggak boleh guys. Itu nggak boleh. Artinya kalau lu di Taiwan belum vaksin dan lu nggak mau vaksin, lu mau bekerja lagi di Taiwan, mungkin lu bakal lebih lama masuk ke Taiwan. Bukannya nggak bisa masuk ya, tetap bisa masuk, tapi lu mungkin nggak bakal didahulukan. Jadi buat kawan-kawan, please, kalau belum vaksin, takut vaksin, ataupun dengan alasan yang lain, ya lupain masalah itu, buruan vaksin kalau misalnya lu mau kerja di Taiwan. Itu akan didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini standar biasa lah ya, harus PCR dulu. Oke, harus PCR dulu, bukan harus punya pacar ya. Kalau punya pacar belum tentu bisa masuk Taiwan. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi harus tes PCR dan harus hasilnya adalah negatif. Oke. Terus udah gitu, ada kemungkinan sebelum masuk ke Taiwan dia harus tinggal ataupun juga tinggal di kamar ya, tinggal di kamar di rumah ataupun juga di asrama, satu orang satu kamar. Ngerti nggak guys? Mungkin teman-teman yang sebelum berangkat ke Taiwan ya, mungkin nginepnya tuh di hotel ataupun juga di asrama ataupun juga di penampungan. Mungkin penampungannya isinya tuh terlalu banyak. Jadi satu kamar tuh mungkin banyak orang. Oke? Jadi ke depannya sebelum dia masuk ke Taiwan, satu malam sebelum masuk ke Taiwan dia harus tinggal di kamar yang satu orang tuh. Kemudian setelah masuk ke Taiwan, 14 hari harus dikarantina. Dan 7 hari itu adalah karantina sendiri ataupun juga karantina individual di rumah sendiri. Ya, itu namanya apa sih bilangnya? Isoman ya. Oke, isoman. Jadi itu harus isolasi mandiri. Jadi itu harus ya guys ya. Jadi 14 plus 7. Oke, 14 plus 7. Jadi sekali lagi, apa yang gue ngomong ini adalah berita yang baru didapatkan 2-3 jam yang lalu dan semoga aja bisa bermanfaat. Dan mengenai kapan dibukanya, gue yakin tidak akan lama lagi karena program ini sekali lagi udah sangat mendesak. Tadi pertama mengenai pencegahan penyakit menular. Itu kebijakan yang harus diperhatikan. Yang kedua karena masalah kekurangan pekerja. Oke guys, jadi ini udah desakan yang sudah tidak bisa ditunggu lagi. Dan kapankah akan dibuka pintunya? Gue yakin tidak akan lama. Oke, gue yakin tidak akan lama. Karena setiap hari, kalau menurut hitungan gua, dan gue juga sempat ngobrol juga sama Kak Faisal, dia bilang satu hari ya, kira-kira bisa 30 orang, bahkan lebih. Bayangin guys, kita udah 2-3 bulan begini, satu hari 30 orang pulang Indonesia. Dan gak ada orang yang masuk ke Taiwan. Berarti kekurangan pekerjanya sangat tinggi sekali. Makanya kenapa banyak orang itu mulai berebutan pekerja migran asing untuk jaga orang tua. Rebutan guys. Dan mereka berani untuk membayar.
Makanya kemarin tuh ada yang bilang jual beli job order. Dulu jual beli job order itu yang beli pekerja. Sekarang yang beli job order itu adalah si majikan. Sampai begitunya guys, sampai sebegitunya. Jadi ini masalah yang berat, bukan cuman gua ngomong doang dan memang udah terjadi di lapangan. Oke. Jadi guys, kalau misalkan kalian ngerti dengan apa yang aku ngomong, oke, kalau kalian jelas apa yang aku ngomong, tolong kasih like. Sekarang juga. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngasih like, tolong ketik suka. Oke kak, silakan. Oke. Nina bilang katanya 21 hari menuju hatimu, siap. Ayo, saya jaga Om Agung aja. Ih, Wilson. Gitu. Jadi gitu guys ya. Jadi Taiwan kapan dibuka, tunggu tanggal mainnya. Tapi satu hal yang pasti, semua sistemnya ada semua akan kembali masuk ke Taiwan, itu akan ada sistem yang baru. Ada cara baru. Dan ini harus dipatuhi dan juga harus ada koordinasi yang benar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Taiwan. Bukan itu juga, termasuk juga kalau dulu namanya PJTKI ya, PT di Indonesia, mereka harus benar-benar patuh dengan ini. Dan jangan sampai kecolongan. Ngerti nggak maksud aku? Maksud aku kecolongan soalnya apa? Soalnya gini, dulu waktu sebelum Taiwan tutup untuk Indonesia, itu banyak banget kecolongan loh. Di Indonesia dia cek dia negatif, begitu masuk ke Taiwan dia positif. Itu namanya kecolongan. Gue nggak tahu kecolongannya karena apa? Karena apakah dia beli dokumen palsu, memalsukan dokumen, atau memang dokumen negatif dari COVID-19 itu bisa dibeli, gue nggak tahu. Tapi itu kenyataannya bahwa di Indonesia negatif, masuk ke Taiwan jadi positif. Makanya ditutup pada itu. Semoga dengan sistem yang baru ini jangan ada namanya kecolongan. Beneran, jangan sampai kecolongan. Guys, kalau misalnya kecolongan pakai yang sistem beli-beli begitu, nanti yang rugi orang-orang yang di belakang. Beneran. Kalian tahu kan, kemarin-kemarin tuh banyak yang beli yang palsu-palsu punya. Itu yang kena siapa? 6.500 calon PMI nggak bisa berangkat ke Taiwan. Itu akibatnya. Kalian masih inget waktu yang kemarin di apa namanya banyak calon PMI yang teriak-teriak yang di penampungan? Ya itu gara-garanya karena kecolongan. Dibeli itu dia punya surat negatif COVID-19-nya itu. Karena dibeli orang yang sampai sini positif. Ya orang Taiwan pasti bingung dong. Loh, kan dari hasil reportnya negatif. Nah, kenapa masuknya positif? Oh, ada yang bilang, karena Taiwan pemeriksaannya lebih ketat daripada negara ini. Gak usah ngomong begitu dah Pak, Bu. Ini udah terbukti dia itu positif gitu loh. Makanya semoga dengan dibukanya seperti ini, jangan sampai ada yang nyolong kecolongan. Karena kalau kecolongan, yang rugi nanti orang-orang yang di belakang, guys. 6.500 calon PMI nggak bisa terbang, itu bukan artinya 6.500. Itu artinya 6.500 keluarga nggak bisa dapat nafkah dari seorang yang bekerja di luar negeri. Itu bebannya berapa besar pemerintah? Itu perspektif gue guys ya. Jadi moga-moga aja dengan adanya nanti sistem baru nanti, dengan Taiwan akan dibuka untuk PMI, ya tolong persyaratan itu benar-benar dipatuhi. Beneran. Ini beneran butuh banget kerja keras dari petugas di lapangan sih beneran. Karena jangan sampai ada yang namanya korupsi. Jangan yang namanya jual beli. Orang kemarin ada yang bilang katanya di Indonesia bisa beli tuh katanya surat PCR bisa dibeli. Itu kan ya kalau dalam negeri ya bohong lah ya, udah kita nggak bisa ngomong apa-apa lah. Tapi jangan dibawa ke luar negeri gitu, malu-maluin kita. Bukan cuma masalah malu-maluin, tapi ternyata itu bisa berpengaruh imbasnya kepada orang lain. Orang-orang yang benar-benar jujur, nggak butuh uang, kepengen. Dia tuh kerja di luar negeri, dia butuh uang buat keluarganya gitu loh. Gara-gara yang di depan itu beli yang surat palsu supaya bisa berangkat. Ya gue nggak ada bukti ya, jujur gue nggak ada bukti mereka ada surat palsu apa enggak. Tapi itu tadi imbasnya ke sana. Ya, itu menurut pendapat gue. Semoga aja kita doain aja, semoga aja bisa benar-benar lancar. Nah, ini banyak banget yang nanya soal cutinya kapan. Ini baru gabung ya. Tadi depan gue udah ngomong, guys, soal cuti itu gampang. Kenapa sekarang kita nggak boleh cuti? Guys, sebenarnya bukan nggak boleh cuti. Lu boleh cuti, lu boleh pulang. Boleh pulang. Cuman lu nggak bisa balik lagi. Ngerti nggak?
Jadi sekarang ini kenapa kita nggak bisa cuti? Karena Taiwan itu tidak mengeluarkan re-entry permit. Oke, Taiwan tidak mengeluarkan re-entry permit. Karena dia nggak mengeluarkan re-entry permit atau izin masuk lagi ke Taiwan, lu boleh pulang, tapi lu nggak bisa balik lagi gitu loh. Jelas ya, perbedaan antara cuti sama pulang. Lu pulang aja. Lu mau cuti aja nggak apa, tapi lu nggak bisa balik lagi. Nah itu masalahnya. Jadi sekarang kok poinnya bukan soal cuti. Poinnya adalah kapan Taiwan bisa buka lagi untuk pekerja migran asing atau pekerja migran Indonesia pada khususnya. Itu ya kuncinya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ngelihat apa namanya ngelihat ngelihat masalah itu harus dicari kunci utamanya apa. Kalau kunci utamanya itu bisa diselesaikan